Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Lab Pekarangan, Laboratorium Pekarangan, di mana di pekarangan kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang tentu saja menyenangkan, tapi juga produktif, yaitu pekarangan atau halaman rumah untuk produksi ikan dan sayuran, atau saya menyebutnya mina sayur, dan tentu saja untuk produksi hiburan. Perkenalkan, saya Suwadi dari Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM, dan juga saat ini menjadi anggota di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Oke, saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya mengelola satu aktivitas kecil di pekarangan. Pekarangan kira-kira seluas lebarnya kira-kira 2,5 meter, panjang sekitar 6,5 meter. Nah, saya mencoba memanfaatkan pekarangan itu untuk melakukan kegiatan produksi saat ini, baik ikan maupun sayuran. Nah, sebenarnya ini berangkat dari kesenangan yang dari dulu, tapi kemudian saya bisa mendokumentasikannya dengan baik waktu saya belajar di negara saudara tua gitu, di mana saat itu saya memiliki tempat tinggal gitu, apato atau kos-kosan gitu ya, bersama anak dan istri saya gitu. Nah, yang di bagian yang bisa dilihat hijauan di situ adalah teras rumah gitu ya, yang saya manfaatkan untuk kegiatan memproduksi sayuran, entah itu timun, cabai, tomat, dan beberapa sayuran yang lainnya yang saya produksi kira-kira hanya bisa dilakukan sekali setahun. Jadi nanam dan panennya hanya sekali setahun. Tentu saja karena lingkungannya yang tidak memungkinkan seperti halnya kita di sini bisa produksi sepanjang tahun. Tetapi menarik kalau kita melihat di negara-negara 4 musim, mereka bisa memproduksi dengan sangat baik walaupun hanya dalam 1 kali masa tanam dalam setahun. Ya. Nah, saat saya pulang dari belajar gitu, saya mulai mencoba menanam di karangan yang sebelumnya saya belum memanfaatkan pekarangan yang saya sebutkan 2,5 kali 6,5 meteran itu gitu. Tetapi ada di pinggir jendela itu yang Anda bisa lihat di bagian di bawah foto saya itu gitu ya, untuk menanam terong, dan di belakangnya Anda masih bisa melihat hijauan ya, rumput itu yang kemudian saya ubah untuk memproduksi aneka tanaman yang di sebelah itu ya, termasuk saat ini saya memproduksi ikan. Nah, dari lapangan atau dari halaman yang berisi rumput hijau, lalu saya mulai menanam, memanfaatkan pot vertikal atau disebutnya vertikultur. Ya, vertikultur bagi saya adalah solusi bagi lahan terbatas gitu ya, karena kita bisa memanfaatkan ruang vertikal gitu untuk menanam aneka tanaman gitu ya, walaupun kemudian rumputnya hilang gitu ya, yang tentu saya perlu menanam kembali rumputnya supaya menambah estetika dari kegiatan di pekarangan. Nah, sebenarnya kalau kita menanam di pot vertikal itu sama saja dengan menanam di media tanam yang lain, termasuk di tanah gitu ya, di mana proses pertumbuhannya juga baik ketika kita bisa merawatnya dengan baik. Nah, mengamati proses pertumbuhannya itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya, terutama gitu ya, sangat menyenangkan melihat proses pertumbuhannya dari sejak ditanam, kemudian dalam waktu sebulan kita sudah bisa panen untuk kebutuhan ya, sekedar untuk menikmati hasil yang kita ketahui dengan pasti prosesnya. Ya. Nah,
tanaman apa saja yang bisa kita tanam itu luar biasa beragam gitu ya. Kita bisa memanfaatkan pekarangan yang tersedia untuk menanam aneka tanaman gitu ya. Saya sudah menanam belasan mungkin ya jenis tanaman gitu yang saya coba tanam di pekarangan dari apa namanya tadi terong, tomat, namanya pare dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa tanaman yang sempat saya tanam gitu, yang sempat saya dokumentasikan. Kangkung gitu ya, tomat gitu. Bahkan saya mencoba juga stroberi gitu ya, walaupun belum berhasil. Sekarang pun saya masih menanamnya. Cabai gitu ya. Jadi hal yang sangat menyenangkan kalau kita bisa menanam di pekarangan. Termasuk yang favorit saya adalah menanam di kampung saya menyebutnya bamea gitu ya. Itu adalah beberapa tanaman yang saya tanam di Jepang. Ini menjadi salah satu favorit bagi saya makanan ini, okra gitu ya. Ini aneka tanaman yang saya tanam ya, termasuk saya menanam buah bit gitu ya. Ternyata di dalam pot vertikal kita bisa menumbuhkan buah bit. Baru satu kali musim tanam ini juga saya tanam bawang gitu ya, bawang merah, dan ternyata tumbuhnya cukup bagus ya. Termasuk ini ada bawang Jawa gitu, atau kalau nggak salah namanya gitu, selain timun dan sebagainya. Ini kita bisa menanam apa saja di pekarangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah memulai menanam gitu ya, dan belajar dari proses melakukan penanaman itu gitu, kita makin lama makin mahir melakukan kegiatan berbudidaya sayuran di pekarangan gitu ya. Kita bisa memanfaatkan pot vertikal ini untuk beberapa kali masa tanam, bisa 4 kali pengalaman saya gitu ya, menanam sayuran di pot vertikal gitu ya. Dan tentu saja proses menanam itu, ketika tadi saya sebutkan pemeliharaannya itu adalah sesuatu yang menyenangkan kalau kita bisa menikmatinya. Tentu saja kalau Anda saudara sudah memulai menanam, akan sangat menyenangkan melihat pertumbuhan tanamannya berbuah gitu, buahnya sangat banyak. Tomat ini gitu, itu menjadi hal yang sangat menyenangkan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa nikmati. Jadi tidak hanya sekedar memproduksi hasil tanamannya, tapi juga bisa memproduksi kesenangan di situ gitu ya. Nah, pada saat kita menanam itu gitu, kalau kita ingin mempertahankan aktivitasnya semuanya dari pekarangan, kita juga bisa memproduksi benih dari pekarangan gitu ya. Ini adalah selada gitu ya, sawi gitu yang saya pertahankan sampai mengembang gitu, dan saya siapkan bijinya, termasuk okra, selada gitu, saya pelihara sampai cukup besar gitu untuk menghasilkan bibit sendiri gitu ya. Ini adalah salah satu yang menurut saya sangat mengagumkan karena pohonnya tinggi sekali gitu, melebihi tingginya pot vertikalnya gitu. Saya tanam gitu dan bisa mendapatkan bibit atau benih yang cukup banyak dari satu batang selada air hijau. Tapi saya menyimpan 2 di situ, ada juga yang merah. Nah, kalau sudah punya bibit sendiri, kita tinggal membibitkan sendiri tanaman. Di pekarangan pun bisa kita jadikan kebun bibit. Bisa di tanah gitu, seperti yang di sebelah kiri, atau yang sebelah kanan, bisa di pot gitu ya. Kita melakukan pembibitan sayuran. Nah, oke, itu yang bisa kita lakukan di pekarangan. Tapi tentu saja melakukan kegiatan berbudidaya di pekarangan itu, apalagi bagi kita yang tinggal, sebagian dari saudara mungkin saya yang tinggal di kota gitu, yang juga harus bekerja gitu, tantangannya adalah cukup banyak gitu ya. Dan ini yang harus kita kelola dengan baik.
yang kemudian ini yang nanti di bagian akhir dari video ini gitu akan saya sampaikan bagaimana saya mengelola persoalan itu. Misalnya ini saya lupa siram atau lupa menyiram tanamannya menjadi layu gitu ya. Sehingga mau tidak mau harus segera disiram gitu ya agar tidak mati. Tapi begitu disiram menyenangkan melihat mereka segera tumbuh segar kembali gitu ya tanamannya. Nah, tantangan yang lain tentu saja nanti Anda akan temukan ketika memulai kegiatan ini di pekarangan hama tanaman, belum nanti penyakit gitu ya. Itu akan kita temukan. Hama misalnya ini ada belalang gitu ya. Ada jenis hama yang lainnya gitu ya, cukup kadang-kadang menantang gitu ya. Tetapi kalau jumlahnya sedikit sih gampang menanganinya ya, secara manual kita bisa menanganinya. Nah, tapi walaupun ada tantangan-tantangan itu, tapi melihat serangga itu juga hal yang menyenangkan, hiburan gitu ya di pekarangan, sehingga kita bisa menikmati juga keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita gitu ya. Luar biasa banyak hewan yang cukup bagus gitu ya yang ada di sekitar pekarangan kita yang bisa kita nikmati gitu ya dengan melakukan kegiatan budidaya ataupun sekarang nama kerennya adalah pertanian kota gitu ya, atau urban farming gitu ya. Nah, ini beberapa hewan yang saya kira cukup menarik gitu ya untuk kita lihat gitu ya yang ada di sekitar pekarangan kita gitu. Jadi kita bahkan bisa belajar gitu ya, bahkan bisa belajar bagaimana hewan ini menghabiskan sebagian dari daun tanaman yang kita miliki gitu ya. Tapi kalau tidak terlalu banyak, biarkan aja gitu. Toh nanti kita akan memproduksi ataupun mengkonsumsi produk yang kita bisa katakan walaupun tidak full organik gitu ya, yang hewan aja suka, apalagi kita gitu ya. Hewan aja bisa makan gitu ya, tidak ada pestisidanya gitu, sehingga kita bisa menikmati bagian dari pemeliharaan itu menjadi menyenangkan. Nah, kalau kita sudah semakin mahir memelihara di pekarangan, sudah bisa melihat bagaimana prosesnya, apa persoalan ketika melihara, kita bisa melakukan penambahan unit ya yang ada di pekarangan. Kalau awalnya saya hanya memiliki 4 unit pot vertikal gitu, semakin menguasai sedikit bagaimana berbudidaya di pot vertikal itu, unitnya kita bisa tambah gitu ya. Nah, kalau unitnya sudah bisa kita tambah gitu, kita udah mulai bisa menanam gitu dengan baik gitu, maka semakin banyak, semakin luas, semakin beragam tanaman yang bisa kita pelihara di pekarangan gitu ya. Jadi kita bisa menambah unit yang ada di pekarangan itu dengan semakin bertambahnya kemampuan kita untuk menanam. Nah, bahkan kita bisa tidak hanya sayurannya yang kita tambah unitnya, bahkan kita bisa integrasikan. Ini adalah satu kegiatan yang coba saya integrasikan. Tadi di awal saya katakan saya kadang lupa menyiram, gitu ya. Maka kita bisa membuat sistem yang menghubungkan antara kolam ikan gitu ya dengan vertikultur gitu ya, atau yang saya sebut tadi dengan mina sayur gitu ya. Jadi dengan menggabungkan antara kolam ikan dan budidaya sayuran gitu, maka paling tidak kita bisa memproduksi satu protein dari ikan gitu ya, vitamin dari sayuran dan serat gitu ya dari pekarangan gitu. Selain tadi memproduksi kesenangan gitu. Nah, ini kita mencoba menghubungkan antara kolam ikan dengan pot vertikal yang kita miliki.
Jadi air dari dasar kolam gitu ya, kita angkat dengan pompa gitu ya, lalu kita salurkan ke pipa itu untuk menyiram tanaman ya, sehingga tadinya biasanya nyiram manual, sekarang dengan buka keran semua sudah tersiram ya. Jadi kalau di awal tadi kita membutuhkan energi fisik yang banyak gitu ya itu juga bagus sebenarnya, tetapi lama-kelamaan gitu kita bisa memodifikasi sedikit gitu untuk bisa memproduksi di lab itu dengan mungkin sedikit semi manual atau semi otomatis gitu. Mungkin pada saat itu kita juga bisa mengembangkan yang otomasi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memproduksi lebih banyak. Jadi tadi mengintegrasikan kolam ikan dengan budidaya sayuran gitu, memanfaatkan limbah dari ikan gitu yang ada di dasar air, di dasar kolam kita angkat gitu, itu bisa menjadi nutrien bagi sayuran yang kita pelihara, sehingga juga bisa mengurangi pemberian pupuk gitu ya. Tetapi tentu saja karena medianya terbatas gitu ya, kita tetap harus memberikan pupuk secara berimbang walaupun tidak banyak ya. Nah, dengan mengintegrasikan kolam ikan dengan sayuran tadi, kita jadinya bisa memproduksi ya sayuran ya ikan. Ini aneka sayuran yang coba saya integrasikan pemeliharaannya gitu, yang kemudian kita bisa nikmati gitu, entah itu pecel atau salad atau yang lainnya. Ini adalah cara kita memproduksi di pekarangan. Nah, kadang-kadang gitu kita juga bisa memanfaatkan pekarangan kita gitu ya, untuk memanfaatkan misalnya botol bekas gitu ya, daripada kita buang bisa kita putar balik gitu, airnya diisi, lubangin bawahnya untuk seharian menyiram tanaman itu gitu ya, kalau saat musim kemarau ya. Sehingga bisa juga nih di lab pekarangan kita manfaatkan botol-botol bekas itu untuk kegiatan menyiram secara ya semi manual atau semi otomatis gitu ya. Nah, kita juga bisa mengembangkan lebih jauh gitu ya dari berbagai aktivitas itu gitu ya. Sekarang lagi populer nih memanfaatkan net pot gitu untuk budidaya ikan, misalnya budidaya ikan dalam ember gitu. Kita bisa memanfaatkan kolam tadi gitu ya untuk budidaya ikan dalam budidaya ikan dan sayuran dalam satu tempat, atau mungkin disebutnya aquaponik gitu ya, sebagian menyebutkan ya begitu gitu ya. Tadi net pot kita buat, kita sambungkan, dipasangkan di styrofoam gitu seperti pada video ini gitu. Lalu kalau sudah terpasang gitu, lalu kita mulai menanam. Sebenarnya bisa beberapa tanaman yang bisa ditanam di situ ya. Salah satunya yang bisa kita tanam adalah yang paling gampang menurut saya ini adalah kangkung gitu ya. Jadi kita bisa menanam kangkung di net pot tadi gitu ya, yang kita siapkan sehingga kita bisa memproduksi kangkung dan ikan gitu di dalam satu media. Selain itu, limbah yang dihasilkan oleh ikan tadi gitu, kita juga tetap angkat untuk menyirami pot vertikal, termasuk yang ada di media tanam yang lainnya, sehingga kita bisa memproduksi kemudian tadi sayuran ya, termasuk ikan. Bahkan karena ini cukup banyak ya untuk rumah gitu sendirian, untuk satu rumah gitu berlebihan, kalau kadang-kadang kita produksi, jangan lupa berbagi dengan tetangga ya. Apalagi situasi pandemi gitu, di kampung kita gitu banyak sekali serikat cantelan, walaupun cara pembagiannya sudah mulai berubah gitu, dengan dibagi-bagi dalam kelompok untuk demi keamanan dan keselamatan bersama gitu, tapi itu bisa menjadi kontribusi kita untuk ikut nyantelkan sedekah di situ ya. Selain kita tentu saja bisa menikmati sayuran yang kita produksi untuk konsumsi di rumah gitu ya. Jadi minang sayur itu bisa untuk sumber tadi saya katakan protein ikannya gitu,
vitaminnya dari sayuran, termasuk serat tadi yang bisa kita nikmati gitu. Ini menjadi satu hiburan tersendiri gitu, bahkan melakukan sendiri ya, membersihkan ikan, menggoreng gitu ya, ataupun kalau ada yang mau membakar ikan silakan saja gitu. Jadi kita bisa memproduksi dari pekarangan yang kita miliki gitu ya, berbagai produk sayuran maupun ikan ya, sehingga dari pekarangan ya, kita bisa berolahraga sedikit gitu, menggerakkan badan ya, membuat pikiran kita menjadi positif, selain hati menjadi ceria gitu ya, dan peluang untuk berbagi. Jadi menurut saya ibadah itu menjadi lebih mudah gitu ya. Silakan mencoba Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat bertani, selamat memanfaatkan pekarangan di rumah gitu ya, untuk produksi aneka sayuran dan ikan gitu ya, yang tentu saja itu akan membuat kita juga menjadi satu media untuk hiburan. Nah, itu mungkin sekedar mengenalkan kegiatan di pekarangan gitu ya. Saya biasanya menguploadkan sebagian dari video yang saya bikin atau foto yang saya buat gitu ya, yang ambil di Instagram saya di @suwadi gitu, atau ini saya sedang mencoba menyusun potongan-potongan video yang saya sampaikan tadi menjadi semacam panduan singkat bagaimana membuat kegiatan bertani di pekarangan itu mudah dilakukan.